lantaran ndak mendangan kecik amanya. Nah, orang hari raya jangan mondar-ondar di rumah saja, di kampung saja. Jadi cumannya melanggar janji juamanya, akhirnya cilaku. Sampai 3 tahun lebih kurang bapak dan ibu hampir gila amanya. Kau anak bungsu kok. Jadi kalau ditagahan di amawa jangan karajuan, kalau disuruh karajuan. Nah, ridha Allah di ridhonya orang tua, murka Allah di murkanya orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buki banamu marapalam etan talatak di puncak patuh. Bapak ibu dan semangat menjawab salam ambo doa masuk surga. Anak-anak satu lah masuk surga. Nak nomor 1 sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala siyamu fi syahri Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya menjelang tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Alhamdulillah malam kini kita lah di malam ke 7 balik Bu. Antara malam kebarah gini Bu. 5 balik 6 balik Bu. Besok 5 balik berarti kini malam ke-5 balik. Untuk dan puasa hari Kamis yang memulai hari Rabu berarti malam kini malam ke-6 balik. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nan biasa ketika aku tiba mengaji kemari, lai rami acara, lai rami jemaah. Nan sekali ko mungkin dek ada kesibukan lain atau berkunjung safari Ramadan entah ke Islamic Center entah ke masjid jihad jadwal safari Ramadannya gini ya. Mudah-mudahan jamaah-jamaah awanan lain tetap menunaikan kewajibannya Isya berjamaah, kemudian satu menengah pengajian dan tarawih berjamaah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek pengurus ndak ada bahagia judul jadi tanggap. Jadi anak-anak banyak yang mencatat malam ini. Judul kajian ceramah Ramadan kita malam ini adalah berbakti kepada ayah dan ibu. Ini banyak anak-anak nampak deboh, jadi bertukar kaji sebenarnya. Lahadun diancang-ancang dari rumah, cuman anak-anak banyak yang mencatat. Itu gitu ya judul. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu terletak di ridhonya orang tua. Suhtullah fi suhtil walidain. Kemudian murka Allah itu terletak di murka orang tua. Bapak Ibu, ada kisah. Abu menceritakan kisah saja nih. Kisah pertama, ada seorang anak usia SMP Bapak Ibu. Di mana kampungnya Ustaz? Di Pasaman Pak. Bila kejadiannya hari raya beberapa tahun yang lampau, kecil ibunya, kecil amanya naik. Nak, urang hari raya kini onda jadi bawa nak letak saja di rumah. Kok main sajalah di seputaran kampung Pak. Nah, jadi mah kecilnya, main ke kawan-kawannya di kampung tuh. Kadai mungkin ada nongkrong-nongkrongnya kawan-kawannya kan.
Kiranya ada kawan ko surang pak babisi, kecilnya. Ang nyepi lah undang ke rumah belah. Pai main wak. Tak boleh di amar. Allah cemen amar. Undang kan dia rajak nak kado nak keberangnya amar tu dah. Nyepi lah. Akhirnya dia nyepi di undang tadi. Tak tahu amanya anak bujang ko tadi dibawa nyonda pak. Kamanya pai kamawak kecil anak ke kawannya. Pai Karibo Panti wak main. Dari Rau Karibo Panti bapak dan ibu lebih kurang 30 kilo. Tak ada jauh benar. Dari Siko ke Bukit Tinggi lebih seketik. Karibo Panti wak. Di Pasaman tu pak ibu objek wisata tak ada. Tapi main tak ada Karibo Panti tu ibu. Kalau ibu melinteh 1 hari raya sampai 7 hari raya, itu panjang Karibo Panti dari ujung ke pangka, dari pangka ke ujung bapak dan ibu. Tidak lebih dari 3 kilo Pak. Biasanya ambo tempuh tidak sampai 5 minit lewat ambo di situ. Tapi pas hari raya itu Pak lebih 20 minit. Dek saking ramninya, kiri kanan orang mengalir. Jadi kalau anak-anak kami, adik-adik kami, hari biasa wak melinteh di situ ada ayange objek wisata ayange Karibo Panti. Sebelum masuk ke Karibo Panti, Bali tadu ayam dulu agak 10 buah. Singgah di tepi jalan tu Pak ada ayange mengelagak tu Pak. Masukkan ke dalam plastik, kantong asoy, tebuk-tebuk plastik tu, dia betali, randam dalam airnya itu, 5 balai minit masak. Itu sakingnya ini Pak. Itu bocoran dari kawah Gunung Pasaman, Karibo Panti bayinya. Nah, iyo Karibo Panti, iyo kecil kawan ke. Tiba di Karibo Panti Pak dan Ibu, biasanya hari raya itu orang tak ada razia dah, jadi tak pakai helm. Kecil kawannya. Tak ada kali cari Karibo Panti, kita pergi main ke Bukit Tinggi wak lah. Dari Karibo Panti Bapak Ibu ke Bukit Tinggi itu kilometernya lebih 100. Antara Lubuk Sekapiang dan Bukit Tinggi itu ada daerah masuk Kabupaten Agam Pelupuh namanya Pak. Bagi Pak dan Ibu yang pernah melinteh pergi ke situ, pergi ke Medan, ke Sidimpuan bagai itu jalannya bentuk ular. Jadi oto yang lewat di situ, oto kontainer, oto truk gadang saja Pak. Roda 8, roda 10 saja lewat situ. ALS lewat situ, oto PM toh, bus PM toh lewat situ. Kini tak ada PM toh saja nak lewat situ. Ia namanya anak bujang lah, sedang lasak darah sedang naik. Nyot lain namanya di piwah juga gas kok, di gasnya juga. Apa yang terjadi? Kira tak ambil jalan orang lantaran jalan tu berbelok panjang. Ambil jalan sebelah kanan, kira usul gadang melinteh dari sebelah situ. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Akhirnya rem tak bisa dipijak, gas tak bisa dikendalikan, oto terpelantiang ke bawah, Honda terpelantiang ke bawah oto, anak ibuku terpelantiang ke bawah ban pusung, dan kawan kanai bonceng di belakang terpelantiang ke bahu jalan. Anak ibuku dilindas dek truk tu, ramuk kepalanya keluar isi. Dan anaknya ko, dan kawannya ko terpelantiang ke bahu jalan, lain masih hidup, kemudian diselamatkan, dilarian ke rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Dan itu nandake alun sampai ke Bukit Tinggi itu Bapak dan Ibu, alun sampai ke Hotel Balkon tu. Bukit Tinggi pertama tu di ketinggian dulu namanya Hotel Parai, kini jadi Hotel Balkon. Alun sampai ke situ dan kawanku pun merekam nyawa, meninggal di situ. Lantaran bang, lantaran ndak mendangan kecil amanya. Nah, orang hari raya jangan undang-undang di rumah saja, di kampung saja. Jadi cuman yang melanggar janji juamanya, akhirnya cilaku. Hampir 3 tahun lebih kurang Bapak dan Ibu hampir gilo amanya. Kau anak bungsu kok. Jadi kalau di tagahan di amawa jangan kerajuan, kalau disuruh kerajuan. Nah, ridha Allah di ridhonya orang tua, murka Allah di murkanya orang tua. Kalau orang tua, kalau amawak sanang, Allah pun sanang. Kalau apawak sanang, Allah pun sanang. Nah, itu kisah pertama. Kisah kedua, iko kejadiannya di Arab Saudi Bapak dan Ibu, di negari Yaman. Ada seorang ibu tua, kemudian kondisinya dalam keadaan lumpuh, tidak bisa pergi ke mahkamah, tapi dirawat oleh anak bujangnya di rumah Pak.
Anak bujangnya ko lah patut berkeluarga, cuman dek kawan ibunya ndak ada, kawan amaknya ndak ada. Biarlah awak merawat amma awak, biarlah awak nak berkeluarga untuk merawat amma awak. Apa kerajonya Pak? Nyorang bansai. Kerajonya mencari kayu api untuk dijual ke pasar, sebab orang memasak pakai tungku. Bahan bakarnya ndak ada gas, ndak ada minyak tanah, nan ada kayu disilang-silangan di bawah tungku. Semula mau dewak sesuk. Dicarinya ke pasar, kemudian dijual ke pasar di Bali Bare, Pak Caruawan. Dapat pagi, habis siang, dapat siang, habis sore untuk besok cari lo balik. Setiap hari itu kerajuannya. Amanya di rumah lumpuh. Mulai dari memandian, memasakan nasi, menggantian baju, menyuakan makanan di kerajuan dia anak bujangnya kan. Saking sayangnya berbakti ke amanya. Enak. Kiranya setiap anaknya pai, ibuku salat duha Pak. Salat wajib lah pasti. Kemudian salat duha tak pernah tinggal. Tahajud pun bantu itu. Ada cie doanya, ya Allah, agih kekuatan anak ambo supaya bisa menghidupi ambo. Ya Allah, ambo niyo bana rasanya pai berangkit menunaikan ibadah haji gitu. Cuman kondisi awak bansai. Setiap sembahyang itu diminta. Akhirnya disampaikan ke anak bujang Bapak. Apa kecil ibu ko, emak ko, nak laki anjuolah kalau bisa emak ko pai berangkit menunaikan ibadah haji ke Mekah. Boleh di browsing nanti jarak dari Yaman ke Ka'bah Baitullah. Jaraknya Bapak dan Ibu 1109 balik kilometer. Jua ke pai. Di zaman Nabi dulu, lai ada pesawat, tak ada. Lai ada kereta api wus itu, tak ada. Ada kapal lautnya tak lewat laut. Yang ada kendaraan waktu itu kudo je, unta je. Kalaupun ada kambiang, tak nama kambiang tu dirancang. Awak bansai, piti nak do, jual ke di Bali, ke di Bali kudo. Akhirnya agak taibu hati anak bujang kau cara awak mak pai ke Mekah tu awak bansai pitih ndak ada jo awak pai modal awak barangke ke Mekah yo ko baalah usahawan jolah kecil amak ni kan. Akhirnya apa yang terjadi Pak dan Ibu, nan biasa sakabe 2 kabe kayu api ko cari dalam sehari, nan sekali nan dalam durasi yang panjang nyo cari banyak Pak, nyo labian dari nan biasa sekabe 2 kabe kini jadi 5 kabe. Akhirnya nyo bisa menabung seketik lah cukup membali tabungannya tadi itu nyo balian anak Jawi. Kira-kira naik Jawi nyo ko lapai ke Mekah. Anaknya pula bidol kan kegadang Jawi itu. Apa yang dia lakukan Pak? Anak Jawi itu Pak dan Ibu, anak Jawi itu kadang seketik dari kambiangan lah patut pikah deh Pak. Apa yang nyo kerajuan? Dibuatnya kandang Jawi itu dia tebuki Pak. Dibuatnya kandang Jawi itu ke tebuki sehingga sore nyo antar ke tebuki itu masukkan ke dalam kandang. Pagi nyo japut nyo turunan dari bukit. Tapi tak diiriknya Jawi tadi itu dah. Dijujuangnya Bu. Di pangkunya, di dagangnya, di jujuangnya, di gendongnya Jawi ko. Naik ke bukit Jawi di pangku. Kecil orang kau si buyuang ke lagi lo kemana? Kan bisa diri bisa Jawi masuk ke kandang. Pagi bantu tu pula turun dari bukit dari kandang Jawi itu nyedukung Jawi itu dia teh kuduanya. Nampak dari orang kampungnya tu mangalah si buyuang ke tiap hari. Sore naik kate, pagi turun ke bawah, nan Jawi tak nyeri. Tambah hari itu tambah gadang je Jawi ko Pak dan Ibu. Ya tak? Tambah gadang je Jawi ko. Akhirnya 8 bulan Pak. Manggubaluan Jawi, bareknya lah hampir mungkin lebih 100 kilo. Apa yang terjadi Pak dan Ibu? Dek tambah hari tambah bareknya tiap hari bolak balik turun bukit. Bertambah badago anak bujang ke Bu.
Oh tambah kekar badannya, tak perlu ke fitnessnya dia. Nyo fitnessnya mendukung jawi. Lah 8 bulan dijualnya jawi tadi bu. Dijualnya jawi tadi itu pak, pitih penjual jawi ko dijadikan modal untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Ku ibu ko nyepangan didukungnya berjalan ke tanah suci Mekah bu. Di pangkunya emaknya ko, didukungnya, digendongnya emak ko berjalan dari Yaman ke kota Mekah. Kiranya sebelum Nabi Muhammad wafat, bapasan kedua dua orang sahabat. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Ali bin Abu Talib. Apa kecek Nabi Muhammad? Wahai sahabatku Abu Bakar dan Ali, besok di masa kalian ada seorang laki-laki yang tiba menunaikan ibadah haji, nyo membawa amaknya, didukungnya dari kampungnya dari daerah Yaman. Kalian carinya sedang tawaf keliling Ka'bah mendukung amaknya. Tandonya ya Rasulullah, baso itu laki-laki yang kau tunjukkan yang kami cari itu. Kecek Rasulullah, laki-laki itu menderita penyakit sopak, balang-balang badannya bu, putih balang-balang. Pernah wak celik orang balang-balang putih bu? Itu tandonya. Banyak ya Rasulullah, tak seketiknya kata Nabi. Di mana tu ya Rasulullah? Di kuduaknya sekadang pitih logam 1000. Nyo sadu badannya balang-balang pak. Tapi ketika tawaf tu ammanya berdoa, ya Allah sembuhkanlah anak ambo dari penyakit balang-balang Tuhan. Dikabulkan oleh Allah seketika, kemudian hilang penyakit balang-balang tadi itu bu. Normal badannya balik, kecuali seketik sekadang pitih 1000 tinggal di kuduknya pak. Apa kata laki-laki itu? Ya Allah kabulkan sado doa amma ambo gitu. Apa kecik amaknya? Nak, kok engkau tidak berdoa? Apa kecik pemuda kau, laki-laki kau pak? Cukuplah doa ibu saja yang sudah ridho atas aku sebagai anaknya. Ketika amak besok masuk surga, ambo yakin ambo tak bawa endong masuk lo ke dalam surga. Akhirnya para sahabat, yang pertama Umar bin Khattab, dikerahkannya kawan-kawannya, kalian cari laki-laki dari daerah Yaman sedang tawaf kini menggendong ibunya. Kira banyak lo orang tawaf menggendong amaknya pak. Tapi ada tandonya cie balang putih di kuduknya. Kemudian dicari. Rombongan Ali bin Abu Talib pun begitu. Kok dicari ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Laki-laki itu adalah orang yang dikabulkan setiap doanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah dijamin masuk surga oleh Allah dan disediakan istana baginya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicari basobok kemudian dijamu. Umar dan Ali sahabat Nabi dan paling dakik itu disuruh mencari orang yang agung, yang mulia, yang doanya dikabulkan oleh Allah. Tahu tak siapa namanya? Dia adalah orang yang diagungkan oleh Allah dan para malaikat, indak dikenal di bumi tapi dimuliakan oleh Allah di atas langit. Siapa namanya? Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Boleh anak-anak cari beko kisah perjalanan hidup Uwais Al-Qarni. Nya hidup di zaman sahabat Nabi pak. Itu cerita kedua. Cerita ketiga, nya 3 saja cerita malam ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbakti ke orang tua tu, sayang wak ke amma wak, sayang wak ke apa wak sanangan hatinya disediakan oleh Allah serugo dan paling rancak untuk awak besok di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, cik lagi kisah. Iko kejadiannya di kota Mekah tahun 60-an 70-an kalau tidak salah. Jadi ada seorang anak laki-laki umur sekitar 5-5 tahun, sedang lasak, sedang lincah-lincahnya. Setiap sorenya pulang main nyangkui plastik, kasih sa plastik asoy bu. Setiapnya pulangnya bawa kasih sa asoy. Setiap pulang mainnya bawa plastik, kasih seplastik. Jadi suatu sore amanya ko sudah memasak, jadilah terhidang bu di atas meja.
Karena sudah maghrib beko, ada tamu ayahnya. Ada tamu ayah yang akan tiba di rumah. Jadi amalah panik masak sehari, ama sedang di dapur, ibunya sedang di dapur, anak kau pulang main, membawa kantong asoy berisi kasih. Nampak denya di ruang tamu sudah terhidang makanan macam-macam model hidangan. Kiranya anak kau kan alun baraka mana tu, jadi kawinnya kasih tu setiap piring yang sudah terisi samba tadi tu diisinya kasih. Iko mak wak kurang bumbu ko diakui kasih itu dimasuknya ke dalam sia ke dalam sambal tadi depan. Nan cancang lah bakasih, nan kalio lah bakasih, nan gulai lah bakasih, ayam upin-ipin tu lah bakasih. Lah bakasih sadualahnya baradu sendok piring babunyi takaji amma dari dapur keluarnya. Bu, ibu lah panik masak sehari. Nampak deh bu anak bujang ibu, anak ketek ibu di rumah atau cucu. Kiranya hidangan ibu tu kan isi dek kasih. Kira-kira ibu pangan anak ketek tadi. Lebih hari sehari tamu ketiba ku sado sambal tu bakasih. Apa nan ka ibu sabian? Apa nan ka ibu karajuan ke anak tadi tu? Apa kira-kira? Ambo yakin minimal biru di pangkapuse anak nama. Enak di piwah dia ibu pusing biru. Biru lupa pada tutup botol boleh. Mana ni anak-anak terjadi-jadi. Lantaran bah ibu lah panik sepanik-paniknya masak pak. Berang tak ibu kalau seandainya itu terjadi? Pasti berang. Tapi coba kita dengar kecek ibunya ke. Nyedek orang Arab, bahasa Arabnya berang bu. Hei anta izhab ilal haram takunu imamun fih keceknya. Hei ang pailang ke Masjidil Haram tu jadi imam lah di situ keceknya. Berangnya pak. Tapi disumpahannya jadi imam anak ketek ke. Akhirnya seiring berjalannya waktu anak ketek tadi itu tumbuh jadi remaja. Remaja tumbuh jadi dewasa. Akhirnya bagi bapak dan ibu nan hari kini berangkat ke tanah suci Mekah. Solat di tanah suci Mekah. Ambo yakin pernah jadi jamaah di belakangnya. Sia laki-laki itu bu, dia adalah imam besar Masjidil Haram, namanya Syekh Sulaiman As-Sudais. Jadi kok kaberang ke anak pak, jangan dipacarian anak wow gitu pak. Gadangnya besok menyalakan aja. Bantu wow perangainya. Anak antu gitu pak, gadangnya besok bantu antu perangainya. Kok kaberang jo anak, kawak ke anak, cari bahasa yang rancak. Hei, calon gubernur, mari dulu. Kaberang anak ondek, calon dokter boleh. Sabi sadonya. Kalau calon presiden mungkin agak barik pak. Itu agak barik. Soalnya saya mau tahu lah anak. Saluang sejalan ke menyampaikan. Saingannya barek banyak, kemudian angku-angkunya banyak loh pak. Dak talok dia waktu itu payah itu pak. Kiranya jadi orang jujur tak cukup dia pak. Jadi orang lurus tak talok. Kalau Sumatera Barat juga Aceh bisa. Tapi di luar daripada itu agak payah pak. Kecil orang Batak pak dari ibu. Hepeng tu nama mengatur negara on. Pitih yang mengatur negara aku kecil. Ada pitih jalan mulus. Ada fulus jalan mulus. Tak ada fulus hidup mampus. Lah. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuis untuk anak-anak yang mencatat, yang dapat menjawab dapat hadiah. Kuis pertama. Soalnya 3. Yang dapat menjawab dapat hadiah. Nanda dapat menjawab tak dapat hadiah. 1. Angkat tangan dulu deh. Nanda kek kau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebalai 2 walai 3 walai. 5 walai orang, 6 walai. Soalnya 3 yang dapat menjawab dapat hadiah. Yang hadir 5 walai anak-anak. Lah soal pertama. Duduk. Situ dulu. Oke,
Soal pertama. Sia namo nam mendukung menjunjung Yawi kemudian mendukung amannya pergi ke Mekah tadi. Ya. Wes Al-Qarni maju depan. Siapa namanya? Namo Jana? Soal kedua. Sia namo anak yang dipiyuh nak jadi didoakan di amannya jadi imam Masjidil Haram. Sia namanya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Jadi imam di Masjidil Haram, kini masih hidup orangnya. Jadi imam besar dia di Mekah Al-Mukarramah aja. Itu anak-anak dulu ya Pak. Ayo, ha? Kok nakik jaraknya ha? Jangan mau Cristiano Ronaldo. Aduh Cristiano Ronaldo dah. Ayo. Untuk berdua bagi dua gede. Dia dua soalnya. Ya 5.000 surang. 5.000 seri. Soal ketiga dulu. Pikir itu dulu. Soal ketiga. Ada hadis dibaca oleh Ustaz itu tadi di awal, yang arti hadis itu yang lafaz hadisnya ridallahu fi ridal walidain suhtullahu fi suhtil walidain. Apa artinya nak? Iya, sini. Ini untuk berdua. Masih ada soal satu lagi. Bagi dua nanti ya. Bagian ke adik-adik nanti. Iya. Iya. Soal ketiga. Apa objek wisata yang Ustaz sabui di Pasaman tadi? Kamu udah itunya. Syekh Sulaiman As-Sudais nak tajawabnya dah. Imam Masjidil Haram. Iya. Apa namanya nak? Ayangnya apa? Ayangnya dah tengok dah ayangnya. Tunggu dulu. Satu, dua, totot, ngui. Bukit Tinggi itu di situ hanya di Pasaman. Ya. Air panas Gunung Pasaman bukan? Apa aku nak menyabui pasal ada kuis? Kok ada kuis tadi menyimak wah tu ulang lihat. Ndak ada sungai itu loh. Ayangnya. Ayangnya. Rimbo Pati. Minta ke kakak gede. Tuhan. Allah dan dia sekali. Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bonus karena anak awak malam ini iya. Tando basu anak-anak awak satu mendengar pengajian. Takkan lama dia itu tahu petang rasanya Pak tu maki hadiah. Insyaallah kalau ada jadwal tahun biswa hadiahnya Al-Qur'an. Ambo bawa Al-Qur'an biswa. Cie itu laki-laki cie untuk produksi. Atau sal Palestina nanti disediakan untuk yang bisa menjawab. Sal Palestina cie. Beko dia lagi hendak kuis itu nak dosa ustaz. Insyaallah tahun besok kalau diundang. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan anak-anak awak. Ibu, Rabbi habli minas solihin. Itu doa Nabi Ibrahim, Bu. Doa Nabi Ibrahim lama baru dikabulkan oleh Allah. 90 tahun umur Nabi Ibrahim baru lahir Ismail. Kalau kini kan tak nikah-nikah jadi juga anak. Itu loh kelebihan Ibrahim ini, Pak. Ibrahim dulu 90 tahun ini menunggu baru ada anak. Kemudian doakan anak, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu nan punya cita-cita anak jadi ustazah, jadi ulama,
lantaran tangan kanan di kepalanya doanya doa tadi itu. Tambahnya doa cek Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Letak bagai di dadonya. Bacaan Al-Fatihah jangan lalu. Doakan ya Allah selamanya anakmu ya Allah. Ya Allah kuatkan akidahnya. Ya Allah sukseskan dunia akhirat. Ya Allah ketika boka mati bisu anak boka nama bisian di telinga boka kalimat la ilaha illallah. Sanang nanti. Itu saja yang cerita kita malam ini Pak dan Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.